Salam sukacita bagimu, saudara dan saudariku seiman. Bila Anda adalah penikmat film Indonesia, nama Kapadokia tentu tidak asing lagi di telinga Anda. Akhir-akhir ini, nama kota yang berada di negara Turki tersebut sering disebutkan dan diimpi-impikan oleh banyak orang sebagai destinasi perjalanan wisata karena diperkenalkan oleh serial film Layangan Putus. Kinan selaku salah satu tokoh utama dalam film tersebut menyebut Kapadokia sebagai tempat yang sangat ingin dikunjunginya. Tetapi Aris, suami Kinan, malah mengajak selingkuhannya Lydia untuk pergi ke sana. Alhasil, muncullah sebuah ungkapan kemarahan dari Kinan atas tindakan Aris suaminya itu. Kinan berkata, "Terus kamu bawa dia ke Kapadokia? It's my dream, not her. My dream, mas." Dan ungkapan inilah yang membuat nama Kapadokia mulai dikenal oleh banyak penikmat film Indonesia. Saudara dan saudariku seiman, bukan maksud hati saya untuk mengulas serial film Layangan Putus dengan menyebut nama Kapadokia tadi. Tetapi pada hari ini gereja sejagat memestakan Santo Matias Rasul. Dia adalah seorang pewarta Injil di wilayah Yudea. Namun selanjutnya, dia meneruskan perjalanan pewartaannya itu sampai ke Kapadokia. Maka dari itu, penyebutan nama Kapadokia di awal renungan ini sebenarnya bertujuan untuk mengarahkan perhatian kita kepada sosok Rasul Matias. Sebagaimana diketahui bahwa Matias dipilih sebagai pengganti Yudas Iskariot dan pemilihannya pun terbilang menarik. Menurut Kisah Para Rasul, Matias dipilih lewat undian setelah 120 murid bersekutu dalam doa untuk mohon petunjuk dari Tuhan sendiri. Betapapun hasil undian, Matias menekuni tugas perutusannya ini dengan sangat berani. Hingga akhirnya ia menerima mahkota kemartiran sebagai tanda pengorbanannya bagi pemakluman Injil. Adapun keteladanan hidup dari Santo Matias Rasul ini sejalan dengan pesan Injil hari ini yang diambil dari Injil Yohanes bab 15 ayat 9 sampai dengan ayat 17. Yesus bersabda kepada para muridnya bahwa mereka harus tinggal di dalam kasih-Nya. Sebab kasih Yesus itu bukanlah kasih yang pasif, melainkan aktif. Artinya bahwa dengan tinggal di dalam kasih Yesus, para murid diajak untuk tidak bersikap seperti orang egois yang hanya mau menerima segala kebaikan dan memendamnya. Tetapi para murid diminta untuk berlaku sama seperti Yesus sendiri yang mau berkorban bahkan memberikan nyawanya demi kebahagiaan orang-orang di sekitarnya. Yesus berkehendak agar sikap semacam ini harus diprioritaskan dalam perjalanan hidup para murid, sebab itulah ciri khas dari para pengikutnya. Para pengikut Yesus adalah mereka yang berhati terbuka untuk memberi diri secara total dalam setiap karya perutusannya. Yesus memanggil para pengikutnya ini dengan sebutan sahabat, sebab Yesus sendiri yang memilih mereka untuk terlibat dalam pemakluman dan penerusan kasih-Nya itu di tengah dunia ini.
Sebagai sahabat, Yesus tentu juga mengasihi mereka dan memberi aneka rahmat yang mereka butuhkan. Maka, tidak heran jika Santo Matias Rasul berani untuk menjadi pewarta kebenaran Injil dan saksi kasih Allah. Sebab ia tahu bahwa Yesus akan menyertainya dan apapun yang ia kerjakan demi kemuliaan Allah akan berbuah limpah. Saudara dan saudariku seiman, lewat rahmat pembaptisan yang diterima, kita juga sebenarnya telah menjadi sahabat Yesus. Namun, status ini akan menjadi lebih bermakna lagi bila diikuti pula dengan praktik hidup yang sesuai dengan kehendak Yesus tadi. Artinya bahwa kini kita harus menampilkan kasih Yesus yang bersemayam dalam diri kita dengan sikap saling mengasihi satu sama lain. Patut diakui bahwa mengasihi sesama, bahkan mau berkorban bagi kepentingannya, tentu bukanlah hal yang mudah, sebab diri kita masih cenderung dikuasai oleh egoisme. Namun ingatlah bahwa hanya dengan kesediaan untuk berbagi kasih, pemakluman Injil itu menjadi lebih konkret. Saat ini banyak sekali orang yang cuma pandai berretorika tentang kasih, tetapi hidupnya sangat jauh dari kepedulian. Maka mari jadilah sahabat bagi orang lain dengan cara tidak pernah merasa tenang bila masih ada sesama yang membutuhkan bantuan kita. Tuhan memberkati kita sekalian.